Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak, ibu, ayah, bunda, sahabat-sahabat villa semuanya, alhamdulillah. Malam ini kita jumpa lagi di konten ngobrol dengan Bu Isa. Alhamdulillah. Dan malam ini kita masih membahas tentang 5 bahasa kasih sayang, ya, 5 love languages. Dan hari ini ya kita akan membahas salah satunya, yaitu melayani atau pelayanan atau act of service. Nah, ya. Baik, sebelum Bu Isa buka pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya, Bu Isa jelaskan sedikit dulu ya. Kenapa sih Bu Isa membahas tentang bahasa kasih sayang ya? Karena sebetulnya di dalam konsep Islam juga, di dalam Quran ini di Ar-Rum ayat 22 ini kan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu kan salah satunya adalah diciptakan yang beragam bahasa. Mungkin biasanya kita berpikir beragam bahasa itu karena berbagai negara, berbagai bangsa. Ternyata juga bahasa untuk menyatakan kasih sayang itu berbeda-beda ternyata, ya, antar istri ke suami, suami ke istri, ibu ke anak, anak itu yang berbeda. Nah, makanya mengapa beberapa kali setiap kita perjumpaan kita membahas tentang 5 bahasa kasih sayang, walaupun memang yang menemukan adalah orang-orang ilmuwan-ilmuwan ya, tetapi kan sekali lagi apa yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan, apa yang diriset oleh ilmuwan-ilmuwan itu sebetulnya yang mereka riset adalah ciptaan Allah atau sunnatullah ya. Oke. Baik, bahas sedikit dulu ya. Act of service atau melayani atau pelayanan itu adalah salah satu jenis bahasa kasih yang ada di kita semua sebetulnya. Selalu ingin melayani orang lain, itu ada di kita semua ya, karena di dalam konsep 5 bahasa kasih kan ada 5 bahasa kasih ini, itu kan ada di kita semua ya. Dan kemudian kalau kita gabungkan dengan konsep 5 baterai, konsepnya Pak Adi Gunawan, jadi di otak kita atau di tubuh kita dan di benak kita ada 5 baterai, dan 5 baterai ini di-charge-nya dengan 5 bahasa kasih ya, bahasa kasih sayang, mawaddah warahmah ya. Nah ini ya, baik, kita lurusin dulu lagi semuanya, jelaskan dulu semuanya ya. Nah, pelayanan atau melayani adalah sebuah baterai kasih yang tadi Bu Isa sudah bilang ada di semua orang. Nah, namun ada beberapa orang yang baterai pelayanan dan melayaninya itu di urutan pertama, atau kita sering sebutnya bahasa kasih sayang primer atau baterai primer ya, atau yang pertama dan utama ya. Nah, sekali lagi 5 baterai ini pada anak-anak yang baru lahir sampai usia 3 tahun atau sampai 4 tahun itu harus diisi 5-5-nya ya. Apa sih 5-5 itu? Yaitu tadi pelayanan, kata-kata pendukung atau misalnya kata-kata penegasan, itu sama ya. Dia satu baterai itu ya. Kemudian hadiah, kemudian sentuhan fisik dan waktu bersama yang berkualitas. Nah, 5-5-nya ada ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang baterai utamanya atau baterai primernya atau bahasa kasih sayang primernya adalah melayani atau pelayanan ya. Oke, kayaknya sudah ada yang bertanya ini. Sebentar ya, baca dulu ya. Ya. Mbak Sarah Devia, Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Suami saya primernya pelayanan ya. Apa nih, tali kami long distance. oh, oke. LDL jauh banget ya. Gimana solusinya? Nah, pelayanan, wah kalau suami pelayanan nih mirip ya sama suaminya Bu Isa, baterai primernya pelayanan ya. Ya, pelayanan begini, kalau memang karena jauh ya, maka kalau suami misalnya telepon atau chatting dan kemudian beliau memerintahkan sesuatu, kamu nanti begini ya, kamu nanti begini ya, kamu nanti begini ya, bilang aja siap dulu. Ya, kenapa? Karena kalau istri yang punya suami pelayanan dan belum belajar tentang ini itu suka kesel ya, ini nyuruh melulu kan gitu ya. Nah, padahal dia sebetulnya ingin dilayani, makanya dia melakukan instruksi-instruksi yang banyak sekali ya. Jadi selalu siap mas, atau siap abi, siap ayah, pokoknya bilang aja dulu siap ya. Karena biasanya kan suami yang baterai primernya pelayanan ini wataknya ini kan biasanya watak yang koleris, watak yang kuat, watak yang memang hasrat mengatur. Jadi kayak gitu aja. Nah, kemudian kalau misalnya dia bilang pokoknya kita nanti kalau saya telepon kamu angkat ya, nah itu harus diikutin ya, siap. Misalnya lagi ngapain pun, misalnya ada acara ya, walaupun sekarang untung sering di rumah ya, kemudian lagi ngomong sama anak terus telepon suami langsung angkat itu ya. Nah begitu kira-kira. Nah pada saat
sedang bersama, pada saat sedang bersama, ya sudah jangan kemana-mana. Dekat dengan suami, apa yang dia minta, masakin dia, ya siapkan bajunya, apa yang dia minta, siap. Ya, oke, kayak gitu ya. Ada lagi Kak? Oh, sudah ada Mbak Ella Syarifatul Laila. Oh, Syarifatul Laila, Masya Allah. Suami saya melankolis, saya koleris. Bagaimana bahasa kasihnya? Kadang saya rada gengsi kalau harus muji-muji, Bu. Biasanya gini, ya ini adalah cara cepat untuk mengetahui bahasa kasih. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah juga mulai belajar tentang watak ya. Nah, orang koleris itu bahasa kasih primernya atau baterai kasih sayang primernya itu biasanya ini tadi, pelayanan dan melayani ya, melayani dan dilayani ya itu. Ya, act of service. Nah, itu atau ada juga koleris yang hadiah. Ya, hadiah. Ada gitu, tapi nggak banyak itu, paling cuma 15%, tapi rata-rata yang pelayanan dan melayani. Ya, nah, kemudian kalau melankolis ini biasanya bahasa kasih sayang primernya adalah ya waktu yang berkualitas. Ada juga melankolis yang hadiah, tapi juga nggak banyak. Jadi hadiah itu terbagi dua, ada di koleris, ada di melankolis. Ya, ini pengamatannya Bu Isa selama beberapa lama ini ya. Kemudian kalau sanguinis ini word of affirmation atau kata-kata penegasan. Penegasan ini termasuk menegaskan pujiannya, menegaskan dukungannya, kayak gitu ya. Dan kalau plekmatis ini karena orang damai, dia punya bahasa kasih primernya atau baterai kasih sayang primernya adalah sentuhan fisik. Nah, tinggal digabung aja itu. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan istrinya melankolis, berarti kan istri itu lebih seneng yang waktu yang bersama, sama-sama ingin ditemenin, kemana-mana ingin ditemenin gitu ya. Memang suaminya biasanya itu ada sanguinisnya. Tadi kan baru dikasih tahu koleris, mungkin kombinasi keduanya sanguinis, koleris sanguinis. Berarti kalau koleris sanguinis itu suami, berarti baterai kasih sayangnya, baterai pertamanya mungkin pelayanan, baterai keduanya adalah bahasa-bahasa pendukung ya. Memang istri yang melankolis itu jarang sekali mau memuji. Tapi kalau nanti nggak dipuji, terus nanti siapa yang ngecas baterainya? Hati-hati loh, nanti pakai power bank di luar. Bisa sekali lagi kasih tahu, inilah salah satu ladang amal kita, istri yang memang baterai primernya berbeda. Kita mencoba untuk belajar, berikhtiar untuk mencasnya. Kenapa? Kita bisa kok, ada kok baterainya di kita. Ya, hanya memang bukan baterai primer, makanya perlu energi, perlu ikhtiar yang kuat untuk melakukannya. Ada. Kan tadi semua orang ada 5 baterai kan? Nah, gitu deh ya. Bismillah ya. Bisa. Oke. Mbak Iva Lili, Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Kalau suami nggak ngeh dengan bahasa kasih istri, perlu diobrolin berdua kah? Apa yang istri ingin dilakukan suami untuk menyenangkannya? Iya betul. Jadi gini ya, kita harus juga paham bahwa konsep tentang baterai kasih sayang primer atau bahasa kasih sayang primer itu memang baru-baru saja, dekade-dekade sekarang saja ditemukan dan kemudian disosialisasikan. Itu salah satu kenapa Bu Isa senang sosialisasikan masalah ini atau konsep ini ya. Jadi bisa jadi memang suami nggak ngerti, nggak tahu, belum tahu gitu. Apalagi yang sudah lama nikahnya ya, kayak Bu Isa lama nih, 28 tahun. Nanti insya Allah Februari ini 29 tahun. Ya, nah baru tahu tentang bahasa kasih itu baru 4-5 tahun lah terakhir itu. Jadi udah puluhan tahun ya suami Bu Isa nggak tahu tentang bahasa kasihnya Bu Isa gitu. Ya, baterai primer, bahasa kasih primernya Bu Isa ya. Tapi dia ternyata selama ini selalu melayani, dia menyatakan cinta dan kasih sayangnya dengan baterai primernya suami gitu. Jadi Bu Isa kasih ilustrasi ya biar gampang. Ya. Jadi selama ini dia yang melayani, dia yang bawain macam-macam gitu ya. Tapi Bu Isa waktu itu memang merasa kok ada yang kurang ya. Sih sebenarnya baik tapi ada yang kurang. Nah, setelah tahu konsep ini ya, nah memang perlu diobrolin. Tapi caranya itu harus pakai strategi ya. Kita dulu yang ngecas. Kita dulu istri yang ngecas baterainya suami. Sebisa mungkin. Setiap hari Bu Isa, iya itu idealnya. Ya. Paling tidak seminggu 3 kali lah. Senin, Rabu, Jumat misalnya gitu ya. Dan bukan 24 jam sehari. Oke? Nah, pada saat dia sudah mulai terasa bahwa penuh juga baterainya, dan kemudian kita juga melihat bahwa kalau suami menggunakan bahasa kasih primernya melayani kita, ya kita bersyukur dulu, ya Allah ternyata dia cinta sama aku, nah gitu, ya, nah barulah kita bicara,
Ya, Bu Isa juga bilang waktu itu setelah 1 bulan, malah 40 hari. Bu Isa paling senang terapi itu lamanya 40 hari. Ya, nah sudah lakukan itu, kemudian cerita bahwa ini ada konsep seperti ini. Ternyata aku tuh ayah, kan biasanya Bu Isa panggil ayah atau tuh ayah ya. Baterai kasih primernya adalah sentuhan fisik. Jadi please peluk aku. Itu pun berkali-kali dikasih tahu, lupa aja dia. Tapi it's okay. Jadi artinya memang istri duluan yang harus belajar dan istri duluan yang harus mengerjakannya. Oke, kita sama ya. Oke, Mbak Muslifa Sans, Dok, untuk mengetahui bahasa kasih pasangan atau anak kita mesti tahu wataknya ya. Saya masih bingung membedakan watak bawaan dan watak pembelajaran. Ya, terima kasih juga mungkin sudah nonton melihat seminar-seminar Bu Isa tentang watak. Nah, kalau tinjauan dari neuroscience ya, watak bawaan itu adanya di otak bagian tengah sini, namanya di lobus parietalis. Itu memang ada sejak dalam janin dalam rahim ibu, itu turunan genetik ya. Nah, watak pembelajaran itu kalau di otak nanti ditaruhnya di sini di depan di lobus frontalis. Watak pembelajaran itu didapati dari interaksi sehari-hari dengan lingkungan, mungkin ajaran orang tua kah, kemudian melihat teman ya, melihat teman kok dia rapi banget ya, misalnya orang yang misalnya sanguinis gitu ya. Orang sanguinis itu kan ciri khasnya spontan, gembira ya, dan kreatif, dan dia ada kelemahan orang sanguinis karena mau cepat jadi agak-agak berantakan kan gitu ya. Nah, itu watak bawaannya. Oke. Nah, kemudian dia lihat temennya, kok temennya bisa rapi ya. Kalau nulis kok rapi, kalau rapiin tempat pensilnya rapi, dompetnya rapi. Nah, dia kan belajar. Dia belajar juga mau ikut rapi kayak gitu. Nah, itu namanya watak pembelajaran. Tapi tidak bisa serapi yang memang watak bawaannya yang melankolis, yang memang hasratnya sempurna. Nah, ini ya. Adapun misalnya kalau mau tahu watak bawaan dengannya itu berbagai macam tes ada, dan kalau di seminar-seminar Bu Isa itu gampang kan ya. Misalnya kalau di dalam sebuah teater atau drama mau pilih apa, mau jadi sutradara kah, jadi penulis skenario kah, menjadi penonton kah, dan mau jadi artis. Nah, sebisanya ingat waktu kalau masih kecil. Kalau masih kecil tawaran bermain teater ini diberikan kira-kira seperti apa. Kalau udah umur-umur kayak kita kadang-kadang kepengen empat-empatnya kan. Ya, oke. Jadi 2 watak bawaan dan 2 watak pembelajaran. Diharapkan kita insya Allah semakin hari, semakin umur, semakin juga tua, kita mempunyai 4 jenis watak itu, tapi tetap watak bawaan yang lebih kental, lebih dominan, dan lebih jelas. Oke? Sip. Oke, Mbak Rosa Nursanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Isa, anak bungsuku 3 tahun sudah kelihatan banget senang melayani dan senang dipeluk. Tapi kendala saya, maaf, dia tuli. Gimana caranya benar-benar bisa memahaminya ya, Bu? Nah, kalau memang dia senang melayani, ya, misalnya Bunda bilang senang melayani dan senang dipeluk ya. Nah, gini. Ya, kalau umur 3 tahun itu masih harus 5-5-nya. Masih harus 5-5-nya dicas. Dilayani, ya, artinya karena umurnya masih 3 tahun ya, dilayani, ambilkan makanannya, siapkan makanannya. Ya, kalaupun misalnya mau diajar mandiri makan ya boleh, ayo diajarin mandiri makan, tapi dia lihat ibunya yang ambilin piringnya, ambil makanannya, ya. Kalau masih ibu memandikan ya mandikan, ambilkan bajunya, gitu. Dia masih harus dipeluk, masih harus dicium, masih bisa diuyul-uyul, ya. Masih harus juga dikasihkan kata-kata pujian atau kata-kata pendukung, masih harus ditemenin main, ya, ditemenin. Sedang aku pokoknya adalah dalam sehari itu setengah jam kah, 1 jam kah, sambil temenin cerita, dipeluk kan bisa gitu, ya. Dan juga masih perlu hadiah. Artinya hadiah mesti nggak beli, ya. Misalnya dia seneng makanan apa, misalnya dia seneng puding gitu ya, atau jelly ya, Bunda bikinkan. Atau kalau bundanya nggak bisa masak ya sudah, gimana, siapkan itu dan bilang ini hadiah buat adek gitu. Itu masih harus sampai 3 tahun, ya. Jadi kalau bisa malah sampai 4 tahun, 5-5-nya, ya. 5-5 dan masih belum bisa terdeteksi lebih jelas ya. Nanti 5 tahun ke atas baru ya, dari 5 itu ya, yang sebisanya setiap hari baterai yang primer ya. Kalau masih bisa lagi baterai keduanya. Tapi yang 3 baterai ini tetap harus di-charge. Walaupun bukan tiap hari, mungkin ada yang baterai ketiga seminggu sekali kah, ya, baterai keempat sebulan sekali kah, baterai kelima 2-3 bulan sekali, seperti itu sebetulnya. Oke? Iya, sip. Siapa nih? Mbak Naila. Oh, Mbak, bahasanya ini banget ya, titik ya. Bu, kalau baterai pelayanan itu maunya minta dilayani terus.
Tapi kalau saya mendisiplin anak untuk misalnya membersihkan rumah bersama-sama, itu nggak apa-apa ya. Karena anak cowokku, suamiku di rumah benar-benar kayak raja. Jadi gini ya, pelayanan ini memang adalah baterai primer di pada anak atau ada yang pada suami ya. Nah, dia kan senang melayani. Nah, pada saat dia senang melayani, dia juga senang dilayani, tapi bukan 24 jam. Ya, bukan 24 jam. Nah, adapun misalnya kita mau ajak dia disiplin atau mau ajak dia melakukan pembagian tugas, misalnya, yuk kita rapin tempat tidur, ayo kita nyapu, itu boleh ya. Tapi perhatikan dia, ya. Kalau misalnya dia sampai, bunda, aku kok ini agak susah ya angkat ininya nih, angkat kursinya, bantu, ya, bantu. Karena banyak orang tua berpikir, masa gitu aja nggak bisa, kan kamu kan bisa, kamu pinter, kamu kuat kok, ayo dong mandiri. Nah, itu adalah ya kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh orang anak-anak yang baterai utamanya atau baterai primernya adalah pelayanan. Kenapa? Karena mereka sebetulnya ya, kalau dia bisa, dia kerjakan. Tapi kalau sampai dia sudah minta tolong, itu memang betul-betul dia udah nggak bisa, maka sigaplah minta tolong. Oh iya, ya nggak apa-apa ya. Ini kekeliruan kita. Pada saat kita ingin mau anak itu mandiri, kita menganggap ya sudah harus dia terus, nggak perlu dibantu. Nah, buat anak-anak yang baterai ya utamanya atau primernya pelayanan, dia butuh dibantu ya kan. Tapi tidak 24 jam ya, dalam sehari ya sekali gitu. Kalau dia misalnya lagi mengerjakan pekerjaan rumah, tadi kan contohnya gitu kan ya. Atau misalnya dia lihat ibunya yang masakan makanan, itu dia sudah senang. Dan perhatikan, dia juga melayani kita loh ya. Anak ini yang lebih sigap loncat, dan kemudian nanti dia layani orang tuanya. Ibu mau apa? Ibu mau apa? Gitu ya. Ibu mau makan? Nah, kalau udah gede itu apa lagi nanti ya. Oke, seperti itu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya.